Assalamualaikum. Hai, berjumpa lagi bersama Ibu Risa. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, Ananda dapat menjelaskan fungsi dari organ akar. Ananda dapat menjelaskan fungsi dari organ batang. Dan Ananda dapat menjelaskan fungsi dari organ daun. Jangan lupa untuk selalu mengingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Peran guru dan orang tua. Guru mengajak orang tua siswa bekerja sama dan belajarkan anak di rumah dengan cara: pertama, mendorong anak untuk bersemangat dalam mempelajari modul. Yang kedua, mendampingi atau membantu anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di modul apabila anak mengalami kesulitan. Yang ketiga, mengontrol anak dalam melakukan pembelajaran, terutama pada saat anak membuka akses internet. Yang keempat, mengingatkan anak untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru. Yang kelima, orang tua membangun komunikasi dengan guru dalam memantau perkembangan belajar anak. Nah, kita masuk materi organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, dan yang keempat ada bunga. Yang terakhir ada buah dan biji. Nah, anak-anak Ibu bisa melihat peta konsep yang sudah Ibu sediakan, bahwa tumbuhan ini memiliki dua organ, yaitu organ vegetatif dan ada juga yang memiliki organ reproduktif. Yang vegetatif itu terdiri dari akar, batang, dan daun, sedangkan reproduktif terdiri dari bunga, buah, dan biji. Pertama, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Sistem perakaran pada tumbuhan dikenal dengan sistem perakaran serabut dan tunggang. Nah, Ananda sudah mempelajari di kelas 7 bahwa pengelompokan tumbuhan termasuk ke dalam dua kelompok, yaitu ada dikotil dan ada monokotil. Mono artinya satu dan kotil adalah kotiledon. Berarti monokotil merupakan memiliki satu kotiledon. Dan di artinya dua, kotil kotiledon, berarti dikotil memiliki dua kotiledon. Adapun sifat akar pada tumbuhan, yaitu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau disebut dengan geotrop, atau menuju ke air yang disebut dengan hidrotrop, serta meninggalkan udara dan cahaya. Akar tidak berbuku-buku, juga tidak beruas, dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lainnya. Pada warnanya tidak berwarna hijau, tetapi biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Tumbuh terus pada ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah pesat jika dibandingkan dengan bagian permukaan tanah. Dan pada bentuk ujungnya seringkali meruncing, sampai lebih mudah untuk dapat menembus tanah. Adapun fungsi dari akar yang pertama adalah sebagai penompang dasar tanaman. Yang kedua, akar berfungsi sebagai proses penyerapan air dan hara. Akar bekerja sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga melakukan respirasi.
Berikutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi batang. Seperti halnya akar, batang juga mempunyai fungsi penting pendukung keberlangsungan hidup tumbuhan. Umumnya, batang berbentuk silindris, memiliki ruas-ruas atau disebut dengan internodus, dan masing-masing dibatasi oleh buku-buku yang disebut dengan nodus. Nodus tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi untuk memompang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang juga merupakan organ yang berperan dalam pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun, maupun untuk pengangkutan hasil-hasil fotosintesis ke bagian tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya adalah pada tumbuhan famili Zingiberaceae. Batang termodifikasi untuk tujuan tersebut. Berikutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi daun. Daun memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan tulang daunnya, seperti menyirip, melengkung, sejajar, dan masih banyak lagi lainnya. Volume daun juga bisa tipis ataupun tebal. Daun sempurna tersusun dari 3 bagian, yaitu pelepah, tangkai atau petiolus, dan helaian daun. Pelepah daun yaitu mendudukkan daun pada batang. Tangkai daun menghubungkan pelepah atau batang dengan helaian daun. Helaian daun merupakan bagian terpenting karena disinilah fungsi daun yang paling utama sebagai organ fotosintetik paling dominan bekerja. Nah, adapun fungsi dari daun. Fungsi yang pertama adalah tempat terjadinya fotosintesis. Fungsi daun yang paling utama adalah sebagai tempat untuk mengolah zat makanan yang dimiliki. Proses pengolahan inilah yang disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Pada tumbuhan dikotil terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade, sedangkan pada tumbuhan monokotil fotosintesis terjadi pada jaringan spons. Fungsi daun yang penting selanjutnya adalah sebagai organ pernapasan tumbuhan. Daun memiliki stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Stoma atau bentuk jamaknya stomata mengambil CO2 atau karbon dioksida dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis dan mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Stomata merupakan struktur bukaan yang terdapat sel penjaga di sampingnya. Pada umumnya, stomata terdapat di bawah permukaan daun, tetapi ada pula yang di atas maupun di bawah. Fungsi daun selanjutnya adalah sebagai tempat terjadinya transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi merupakan keadaan hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Sebagian besar transpirasi berlangsung melalui stomata, sedangkan melalui kutikula daun dalam jumlah yang lebih sedikit. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. Fungsi daun berikutnya adalah tempat terjadinya gutasi. Gutasi merupakan proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Gutasi terjadi saat kondisi tanah sesuai, sehingga penyerapan air tinggi. Namun lajunya transpirasi rendah, maupun ketika penguapan air sulit terjadi karena tingginya kelembapan udara. Proses gutasi terjadi pada struktur daun mirip dengan stomata yang bernama hidatoda.
gutasi dapat diamati dengan munculnya tetesan-tetesan air di tepi daun yang tersusun teratur. Titik-titik air yang keluar dari jaringan daun melalui proses gutasi bukanlah air yang murni. Beberapa senyawa yang ditemukan terlarut dalam titik-titik air tersebut adalah enzim, gula, asam amino, vitamin, serta mineral. Yang terakhir, fungsi dari daun adalah sebagai alat reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Proses ini dapat dilakukan secara alami dan buatan. Reproduksi vegetatif alami adalah reproduksi aseksual yang terjadi tanpa campur tangan pihak lain seperti manusia. Salah satu tumbuhan yang mengalami reproduksi vegetatif melalui daun adalah tumbuhan cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek akan mengeluarkan tunas pada daunnya sebagai proses perkembangbiakan. Tunas ini disebut juga dengan tunas adventif. Penugasan.